Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dalam Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah berada di urutan nomor 62. Surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka Surat Al-Jumu'ah termasuk dalam kategori surat-surat Madaniyah. Nama Surat Al-Jumu'ah diambil dari kata Al-Jumu'ah di ayat ke-9 yang artinya hari Jumat. Kisah ini terjadi ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Kala itu penduduk Madinah sedang mengalami paceklik dan krisis bahan pangan. Akibatnya apabila persediaan makanan telah menipis, mereka harus membeli dari para kafilah dagang yang datang dari Syams. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, hari di mana dilaksanakannya sholat Jumat. Bagi laki-laki muslim diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat di masjid. Ketika telah masuk waktu sholat, kaum muhajirin dan ansor berduyun-duyun pergi ke masjid, tempat di mana akan dilangsungkan sholat Jumat. Setelah azan dikumandangkan oleh muazin, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Para jamaah tampak khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Tiba-tiba tengah Rasulullah berkhutbah, terdengar suara genderang. Awalnya suaranya pelan, namun lama-kelamaan suara genderang semakin terdengar jelas dan keras. Ternyata suara tersebut berasal dari sekelompok kafilah dagang yang baru datang dari Syams. Kedatangan para kafilah dagang biasanya ditandai dengan iringan genderang. Hal ini dilakukan para pedagang untuk memanggil para pembeli dan memberitahukan kedatangan mereka. Kondisi jamaah sholat Jumat yang awalnya khusyuk mendengarkan khutbah Rasulullah mendadak gelisah. Beberapa di antara jamaah tampak berbisik-bisik dengan kawan di sebelahnya. Sepertinya khalifah dagang telah datang. Aku tidak sabar melihat barang-barang yang mereka bawa. Oh ya, aku baru ingat kalau persediaan makanan di rumah kami telah menipis. Lalu bagaimana? Apakah kita keluar saja di tengah-tengah khutbah? Para jamaah yang asyik berbisik-bisik melihat ke arah saf depan dan belakang. Hah? Tidak ada orang? Ternyata mereka didahului oleh jamaah lain yang telah meninggalkan masjid untuk menghampiri para kafilah dagang dari Syams. Rombongan kafilah dagang dari Syams ini dipimpin oleh Dihyah ibnu Al-Kalbi. Mereka membawa segala macam bahan makanan seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para penduduk Madinah. Sementara itu, di masjid tempat dilangsungkannya khutbah Jumat hanya tersisa 12 orang saja. Di antaranya yang tetap khusyuk mendengarkan khutbah adalah Umar bin Khattab. Pada kesempatan yang lain, terjadi hal yang kurang lebih serupa. Seorang penduduk Madinah menggelar acara pernikahan bertepatan dengan hari Jumat. Para budak wanita yang bertugas meniup seruling dan menabuh kendang berjalan melewati masjid di mana tempat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat. Suara musik yang terdengar sampai ke dalam masjid membuat para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah tiba-tiba berhamburan keluar. Mereka lebih tertarik melihat iring-iringan musik daripada mendengarkan khutbah Jumat. Atas dua kejadian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Jumu'ah ayat 11 untuk menegur perilaku jamaah sholat Jumat yang melenceng. Tidak seharusnya mereka melakukan jual beli atau permainan saat azan sholat Jumat telah berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Jumu'ah
ayat 11. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini, pertama, tinggalkan aktivitas jual beli dan kesenangan dunia ketika telah masuk waktu sholat Jumat, lalu bersegeralah pergi ke masjid. Kedua, hendaknya diam dan mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk di masjid. Dan ketiga, sebaiknya kita mampu menahan diri dari godaan dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya terdapat pahala yang besar ketika kita bersungguh-sungguh dalam prosesnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah berada pada urutan surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 113 turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Keseluruhan surat ini berjumlah 129 ayat. Kata At-Taubah memiliki arti pengampunan yang berulang kali disebutkan dalam beberapa ayatnya. Abu Thalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Sepeninggal Abdul Muthalib, tugas pengasuhan Muhammad kecil diemban oleh Abu Thalib. Kala itu Nabi Muhammad masih berusia 8 tahun. Abu Thalib bukanlah sosok paman yang hidup serba berkecukupan di antara paman-paman Nabi yang lain. Namun Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Hal itulah yang membuat kakek Nabi mempercayakan Muhammad kecil kepadanya. Sejak saat itulah, Abu Thalib menjadi pelindung Muhammad kecil hingga tiba masa dewasa. Bahkan setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib tetap menjaganya dari celaan dan serangan kaum kafir Quraisy yang membenci beliau. Beberapa kali Abu Thalib menjadi perisai bagi Nabi Muhammad karena Abu Thalib termasuk orang tua yang disegani di Mekah. Selama Abu Thalib masih hidup, kaum Quraisy tidak berani menghabisi Nabi Muhammad. Setidaknya di hadapan Abu Thalib, kaum Quraisy tidak terang-terangan menyerang Nabi. Memasuki tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib tidak dapat banyak membantu dakwah Nabi Muhammad seperti sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan usianya yang sudah menginjak kepala 8 dan tubuh yang mulai sakit-sakitan. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui kondisi Abu Thalib sesekali datang untuk menjenguknya. Tanpa rasa sungkan, mereka meminta kepada Abu Thalib yang sedang sakit agar bersedia menghadirkan Nabi Muhammad di hadapan para pemuka Quraisy. Setelah Nabi Muhammad datang, Abu Thalib menjelaskan permintaan dari kaumnya. Wahai keponakanku, mereka semua ini ingin agar engkau menghentikan dakwahmu dan tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Maaf paman, aku tidak bisa berhenti untuk berdakwah meskipun engkau sendiri yang memintaku. Para pemuka Quraisy geram melihat jawaban dari Nabi Muhammad. Hari demi hari, kondisi kesehatan Abu Thalib semakin memburuk. Hal ini membuat Nabi Muhammad khawatir. Kekhawatiran terbesar Nabi adalah bahwa paman tercintanya enggan melepaskan diri dari ajaran kakek mereka. Sampai pada hari meninggalnya Abu Thalib, Nabi Muhammad terus berusaha untuk mengajak Abu Thalib agar mau masuk Islam. Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan pembelaan untukmu di sisi Allah. Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di samping Abu Thalib berusaha mencegah ajakan Nabi Muhammad terhadap pamannya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau sekarang membenci agama ayahmu? Pasti Abdul Muthalib akan kecewa jika engkau mengkhianati keyakinannya. Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa ketika Abu Thalib lebih memilih agama kakek mereka dibandingkan masuk Islam bersamanya. Maafkan paman, nak. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Itulah kalimat terakhir yang terucap dari bibir Abu Thalib sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di dunia. Nabi Muhammad tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari terakhir beliau melihat paman tercintanya. Aku akan memintakan ampunan untukmu, paman, selama hal itu tidak dilarang oleh Allah. Namun perkataan Nabi Muhammad tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Surat At-Taubah ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Atas dasar pengorbanan Abu Thalib yang besar untuk Nabi Muhammad dan umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadanya. Demikianlah akhir kisah asal mula turunnya surat At-Taubah ayat 113. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu manusia tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang yang dikasihinya, kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki hal tersebut terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah asal mula Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar, atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut. Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Seolah-olah pandangan para sahabat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sepeninggal malaikat Jibril, Rasulullah lalu membacakan surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5 kepada para sahabat. Mereka pun bergembira mendengar turunnya surat ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat ketiga yang berbunyi, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, adalah melaksanakan sholat malam ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki sholih dari Bani Israel tanpa mengesampingkan amalan sholih seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan lainnya. Selain itu, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya permulaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-1 surat Al-Qadar yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Di kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1895. Sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku lupa atau dilupakan waktunya pasti. Maka carilah ia pada 10 hari terakhir di malam yang ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang tanda atau ciri-ciri dari Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21.702. Tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang, sepertinya ada bulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas. Bintang-bintang tidak dilemparkan pada malam itu hingga pagi. Tanda-tandanya adalah di pagi harinya, matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak seperti bulan di malam purnama, dan tidak diperkenankan bagi setan untuk keluar di saat itu. Tanda terjadinya Lailatul Qadar lainnya hanya dapat dirasakan oleh seorang muslim yang khusyuk dalam beribadah, yang mana pada malam tersebut ia dapat merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah yang tidak pernah ia rasakan pada malam-malam yang lain. Ketika Lailatul Qadar turun, bumi diliputi keselamatan dan terbebas dari fenomena alam seperti angin kencang, petir, hujan badai, dan segala bentuk mara bahaya lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-5 surat Al-Qadar yang berbunyi, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Demikianlah kisah asal mula Lailatul Qadar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kedatangan Lailatul Qadar agar umat Islam bersungguh-sungguh mencarinya dengan menggiatkan ibadah. Dan kedua, jangan sia-siakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kesempatan istimewa untuk mendapat kemuliaan malam Qadar. Wallahu a'lam bishawab.